wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hermita Maharani Purwanto Putri. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu materi di mata kuliah praktik penganggaran negara. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai proposal inisiatif baru. Sebelum kita membahas mengenai apa itu proposal inisiatif baru, di sini aku ingin menjelaskan dulu apa itu inisiatif baru atau new initiative. Seperti istilah seribu jalan menuju Roma. Ketika kita sudah menempuh cara A dan itu gagal, maka cara B bisa menjadi alternatif. Nah, dari situlah muncul yang namanya inisiatif baru. Dari istilah tersebut kita bisa membayangkan bahwa inisiatif baru itu atau new initiative adalah perubahan kebijakan atau kebijakan baru yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran. Konsekuensi anggaran yang seperti apa sih yang disebabkan oleh inisiatif baru itu? Konsekuensi anggaran yang disebabkan inisiatif baru itu adalah menambah anggaran, baik itu anggaran pada tahun baseline maupun anggaran pada perakiraan nasional. Dalam pengajuan proposal inisiatif baru atau new inisiatif, tentunya ada tujuannya dong. Nggak mungkin kita mengajukan proposal tanpa ada tujuan tertentu. Nah, tujuan dari new inisiatif ini yang pertama adalah fleksibilitas dalam perencanaan penganggaran. Nah, jadi setiap KL itu mempunyai manajemen di mana mereka diberikan ruang untuk melakukan perubahan panjang dalam kewenangannya. Yang kedua adalah menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Jadi dalam membuat proposal inisiatif baru itu kita juga harus sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat adalah efisiensi. Kalau kita punya cara yang lebih baik, kenapa enggak? Nah, cara yang kita pilih itu harus cara yang lebih value for money, sehingga kita bisa jauh lebih hemat dalam penggunaan sumber daya dan tidak menghabiskan uang negara. Lalu apa aja sih yang masuk dalam kategori inisiatif baru? Yang pertama adalah perubahan program baru atau fokus baru, kegiatan baru, output baru ataupun outcome baru. Yang kedua adalah penambahan volume target, dan yang ketiga adalah percepatan pencapaian target. Nah, kalau tadi kita sudah membahas apa aja yang termasuk kategori inisiatif baru, kali ini kita akan membahas mengenai apa aja sih yang bukan kategori inisiatif baru. Yang pertama adalah penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi. Contoh dari parameter ekonomi di sini adalah inflasi dan juga perubahan kurs. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap parameter non-ekonomi. Nah, kalau parameter non-ekonomi ini adalah SBM atau standar biaya masukan dan juga SBK atau standar biaya keluaran. Nah, yang ketiga itu adalah perubahan target tapi tanpa mengubah anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah luncuran dari target di tahun sebelumnya yang tidak tercapai. Itu semua bukan termasuk dari inisiatif baru. Nah, tadi udah dijelaskan kalau inisiatif baru itu membawa konsekuensi penambahan anggaran. Nah, pendanaannya dari mana aja sih? Yang pertama, dari tambahan anggaran atau bisa kita sebut on top. Nah, on top ini merupakan alokasi yang dapat berupa rupiah murni. Dan yang kedua, itu adalah realokasi anggaran. Nah, realokasi anggaran itu dibagi jadi dua. Nah, yang pertama adalah realokasi telah direncanakan dan yang kedua adalah realokasi antar tahun. Nah, yang ketiga adalah kombinasi antara on top dan juga realokasi anggaran. Dalam pengusulan inisiatif baru ini, kita diberikan 3 kesempatan dalam pengusulannya. Yang pertama, sebelum baku indikatif, yang kedua, sebelum baku anggaran, dan yang ketiga, sebelum alokasi anggaran. Terdapat 10 aspek dan 25 subaspek sebagai panduan KL dalam menyusun proposal yang baik. Yang pertama adalah aspek tujuan. Tujuannya di sini harus jelas, rasional, dan sesuai dengan kebijakan dan juga prioritas pembangunan nasional. Yang kedua adalah masalah. Masalah di sini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan menggunakan program yang lama. Maka dari itu kita membutuhkan program baru untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga adalah aspek cakupan. Nah, cakupannya di sini itu lebih baik adalah cakupan yang luas. Contohnya
dengan tupoksi atau tidak, dan juga sesuai dengan prioritas pembangunan nasional atau tidak. Nah, yang ketujuh adalah target. Target di sini harus realistis untuk dicapai ya. Nah, yang kedelapan adalah kesesuaian anggaran. Nah, anggarannya di sini harus proporsional. Misalkan uang makan untuk kegiatan A dan uang makan untuk kegiatan B harus sama seperti itu. Nah, dan juga komponen unitnya harus jelas dan sesuai dengan parameter ekonomi. Yang kesembilan adalah kepatuhan anggaran. Nah, anggaran yang dibuat nanti harus sesuai dengan SBM atau SBK. SBM itu standar biaya masukan dan SBK adalah standar biaya keluaran. Dalam melakukan penganggaran nanti kita juga harus selalu menjunjung aspek efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran. Yang terakhir, yang ke-10 adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan tadi seperti yang sudah dijelaskan ada 3, ada on-top, realokasi anggaran, dan juga kombinasi. Nah, membahas mengenai penilaian subaspek. Subaspek nanti akan dinilai menjadi 4 kategori. Yang pertama sangat tinggi, tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, subaspek yang telah dinilai tadi nantinya akan dikonversi. Yang sangat tinggi nanti akan dikalikan 4, yang tinggi akan dikalikan 3, yang sedang dikalikan 2, dan yang rendah dikalikan 1. Nantinya akan dijumlah dan diketahui berapa nilai dari proposal tersebut. Nah, untuk nilai akhirnya kalau di atas 70 maka nilainya baik, untuk yang nilainya 50 sampai 70 nilainya cukup, dan yang di bawah 50 akan mendapat nilai kurang. Untuk evaluasi proposal dibagi menjadi 2, untuk proposal yang menggunakan dana tambahan atau on top, dan juga untuk proposal yang menggunakan realokasi anggaran. Untuk proposal yang mendapatkan nilai baik dan cukup nantinya akan di-rating berdasarkan nilai akhir. Nah, pada anggaran on top ini nantinya akan diberikan pagu. Pagunya itu adalah program inisiatif baru ditambah 20%. Nah, contohnya pagu anggarannya 1 miliar. 1 miliar lalu ditambah 20% dikali 1 miliar. Jadi yang kita tulis di proposal nanti adalah 1 miliar ditambah 20% dari 1 miliar. 200 juta kan? Jadinya 1,2 miliar. Itu pagunya. Untuk kategori perankingan ada yang layak dan juga dipertimbangkan. Untuk yang layak itu nilai akhirnya di atas 70, dan yang dipertimbangkan itu untuk yang nilainya di atas 50 tapi kurang dari 70. Untuk yang layak akan masuk ke DUIB atau daftar usulan inisiatif baru. Namun untuk yang dipertimbangkan gak usah khawatir karena nantinya akan diusulkan kembali pada pengusulan selanjutnya. Kedua adalah proposal yang sumber pendanaannya itu dari realokasi anggaran. Untuk realokasi anggaran dengan penilaian baik itu nanti akan langsung otomatis masuk ke daftar usulan inisiatif baru. Nah, tetapi sayangnya untuk penilaian yang cukup dan kurang itu langsung masuk kategori tidak layak. Nah, apa sih bedanya kategori layak dan tidak layak? Nah, kalau kategori layak itu penilaian akhirnya di atas 70. Namun kalau kategori tidak layak itu penilaian akhirnya kurang dari 70. Nah, sedangkan untuk proposal yang nilainya kurang dari 50 itu nantinya langsung dimasukkan dalam kategori tidak layak. Dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa kategori layak itu akan masuk menjadi usulan inisiatif baru. Namun untuk kategori tidak layak artinya tidak disetujui menjadi inisiatif baru. Mungkin juga karena tidak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional ataupun anggaran yang terlalu besar. Makanya anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan pagu anggaran yang ada. Itu tadi pembahasan kita mengenai proposal inisiatif baru. Semoga bermanfaat.